baru didiagnosa tumor atau diagnosa kanker? Yuk, kita bahas di sini. Good day semuanya, jumpa lagi dengan Agnes Dios. Hari ini tepat setahun yang lalu saya didiagnosa kanker payudara. Jadi hari ini saya mau cerita perjalanan pengobatan saya selama setahun ini. Kalau dilihat balik lagi kelihatannya cepet ya setahun, tapi pada saat jalaninnya tuh benar-benar deh. Anyway, awalnya itu saya sering melakukan sadari, periksa payudara sendiri sambil mandi gitu kan. Ini awal-awal 2021. Sekitar Januari gitu. Pas lagi sadari sambil mandi, kok kayaknya ada benjolan gitu di payudara kiri. Saya pikir ntar juga hilang ya. Tapi terus kok ada terus. Tapi waktu itu juga karena lagi banyak lockdown di Melbourne, ya nggak bisa langsung gampangnya pergi ke dokter untuk periksa gitu. Karena ya susah ya, lockdown tuh mesti bener-bener, walaupun boleh sih sebenarnya pergi ke dokter, ke rumah sakit gitu. Cuma saya pikir ya nanti benjolannya paling juga hilang lah. Tapi kok ternyata sampai bulan Juni itu kok nggak hilang-hilang juga. Akhirnya pas bulan Juli, saya pikir sekalian periksa kesehatan tahunan, saya ke dokter nih. Pas ke dokter, si dokter langsung bilang, ini kayaknya sebaiknya kamu USG, mamogram, gitu ya. Ya udah, saya pergi kan. Lalu setelah keluar hasilnya, dokternya bilang, ini kanker. Saya sempat gak percaya tuh, kok bisa sih kanker? Saya kan gak ada keturunan kanker. Gak pernah ada di sejarah keluarga saya itu yang mengidap kanker. Terus kata dokternya, iya saya yakin. Tapi saya juga gak mau kasih kamu harapan palsu. Jadi ini kamu saya rujuk ke dokter ahli bedah. Nanti dari sana kita lihat lagi. Ya udah, terus saya ke dokter ahli bedah. Lalu harus biopsi di bagian yang ada tumornya itu. Lalu hasilnya baru benar ketahuan. Ternyata memang betul. Dari hasil biopsinya ketahuan. Ini saya punya semua catatan saya tentang, ya, ada 2 dokumentasi. Semua catatan saya tentang kanker ada di sini nih, tentang hasil-hasil dan tes yang harus saya lakukan. Jadi waktu itu dibilang hasil biopsinya kankernya adalah, saya baca ya, oestrogen positif dan HER2 positif. Lalu stage-nya sekitar stage 2. Jadi begitu udah ketahuan jenisnya apa, stage-nya berapa, langsung mereka ambil tindakan. Tindakannya yaitu dikecilkan dulu tumornya, lumpnya ini, benjolannya, dengan tujuan supaya lebih mudah pada saat dioperasi. Jadi tahapannya adalah kemoterapi, lalu operasi, lalu radiasi, lalu targeted treatment yang mulainya bareng-bareng dengan kemoterapi. Tapi targeted treatment ini lebih lama, lebih panjang, lalu endocrine terapi. Jadi ada 5 tahap. Dari awal didiagnosa tanggal 9 Juli, tanggal 28 Julinya saya udah mulai kemoterapi yang pertama. Nah, kemoterapi pertama itu kan selama masa lockdown. Jadi waktu itu saya ditemanin suami saya pada saat awal masuk ke rumah sakit, tapi cuman pada saat dikasih tahu nanti kita tuh begini gitu. Selanjutnya untuk pengobatannya, kemoterapi segala macam itu saya masuk sendiri. Nggak boleh ditemanin siapa-siapa karena ya itu tadi lagi musim lockdown, musim pandemi kan, dan di Melbourne lockdownnya ketat. Jadi yang boleh datang ke rumah sakit cuma pasien. Kalau masih bisa jalan sendiri, kalau nggak bisa jalan sendiri ya boleh bawa orang untuk nemenin, untuk bantuin gitu. Tapi saya masih bisa jalan sendiri, jadi saya jalan sendiri, masuk ke ruangan besar. Terus setelah kemo yang pertama ini, rambut saya mulai rontok. Rontoknya tuh bukan yang cuma 1-2 gitu, tapi segenggam gitu. Jadi saya pikir ya udahlah,
langsung dibotakin aja. Ini saya pasangin videonya, ada waktu itu, sempat bikin juga. Setelah kemoterapi 1 itu, selain rambut saya rontok semua, mulai deh tuh sariawan. Pokoknya kata dokternya, nanti kamu pada saat kemoterapi badan kamu tuh akan bereaksi. Jadi biasanya kalau kita sakit kan muncul hal-hal yang paling lemah di badan kita. Misalkan kalau saya sariawan itu nomor 1 biasanya. Terus apalagi diare kayak gitu-gitu. Nah itu tuh muncul semua. Nah saya dikasih tahu nih bahwa katanya noni jus bisa membantu selama pengobatan kanker. Ya udah, kita cari noni jus, lalu mulai minum noni jus 1 cup kecil gitu tiap pagi saya minum. Nggak enak loh, tapi ya anyway saya minum aja. Ternyata kelihatannya lumayan membantu. Jadi pada saat kemo kedua tuh saya udah nggak pernah sariawan lagi. Sampai kemo terakhir, sampai sekarang pun saya nggak sariawan. Jarang banget sariawan. Bisa hampir dibilang cuman sekali kali dalam setahun ini. Itu karena saya pikir karena minum si noni jus itu. Tapi ya nggak semua orang percaya sih. Lalu kemo ketiga ini rasanya tuh berat banget. Kemo yang di badan saya tuh rasanya terberat. Walaupun itu udah setengah jalan, jadi saya sampai mikir, aduh ini kan masih lama banget gitu loh, badan tuh rasanya nggak enak banget. Tapi karena saya pingin sembuh, jalanin terus. Agak-agak mellow gitu ya, inget-inget zaman waktu itu, zaman pengobatan. Karena kayaknya semua yang saya rasakan di badan tuh muncul lagi di ingatan. Tapi anyway, sekarang saya udah sehat. Nah, tadi sampai mana? Kemo ketiga kan? Terus saya jalan terus. Kemo 4, 5, 6. Jadi dari akhir Juli sampai pertengahan November itu kemoterapi. 1 cycle itu tiap 3 minggu. Jadi itu terus ya. 6 kali sampai pertengahan November. Lalu awal Desember operasi. Nah, operasinya ini diambil sisa tumor yang tadi udah di kemo kan akhirnya mengecil tuh. Itu yang masih ada tuh diambil. Lalu nodes yang ada, jadi lymph nodes ya, yang ada di bawah ketiak, itu ada 4 yang diambil. Nah, operasi ini juga agak-agak gimana ya bilangnya, pokoknya di badan tuh rasanya aneh. Jadi di payudara sendiri sih nggak kerasa apa-apa, karena bukan payudaranya yang diangkat, tapi yang benjolan di dalam payudaranya itu yang diangkat. Itu sama sekali nggak kerasa gimana lah. Tapi nodes yang ada, lymph nodes yang ada di bawah ketiak ini diambil 4. Mungkin mempengaruhi jaringan tersebut. Jadinya sampai hari ini pun, jadi udah bulan apa tuh, dari mulai Desember sampai sekarang Juli, ini nih saya masih kerasa kayak mati rasa gitu. Walaupun nggak ada masalah apa-apa, jadi saya bisa gini segala macam gitu, masih normal, seperti lengan yang kanan, tapi ya rasanya tuh ya masih mati rasa sampai sekarang. Waktu awal-awal setelah operasi itu sempat di sini ada kayak seperti uratnya tuh ada kawat. Di sini istilahnya cording. Nah, itu setiap operasi itu harus diolahragakan. Jadi waktu itu saya olahraga rajin gitu supaya supaya dia tuh nggak mengeras. Kalau dia mengeras itu kan nanti mengganggu banget dan akan harus ambil operasi lagi untuk betulinnya. Jadi akhirnya sesuai saran dokter, pokoknya benar-benar ikutin saran dokter deh. Harus olahragain. Jadi olahraga yang ringan-ringan. Ada sih catatannya, olahraga itu harus begini, begitu gitu ya. Sampai akhirnya benar-benar bisa bergerak lagi normal gitu. Jadi sampai hari ini nggak ada gangguan. Setelah operasi, awal Januari itu saya mulai radiasi. Nah, radiasinya ini sekitar sebulan. Tiap hari gitu. Radiasinya sendiri sih cuman sekitar 5 menit per radiasi. Jadi Senin sampai Jumat selama sebulan cuman 5 menit. Tiap kali masuk di bawahnya mesin radiasi itu 5 menit, nunggunya aja yang lama.
Tapi cuma tiap kali 5 menit. Tapi efek sampingnya tuh agak ajaib. Jadi namanya juga radiasi ya, mungkin ada hubungannya dengan sinar-sinar gitu, nggak ngerti. Tapi setelah itu setengah dada saya tuh gosong gitu warnanya. Jadi kayak kena sinar matahari yang kebanyakan gitu. Padahal tiap kali cuma 5 menit, bayangin kalau lebih dari 5 menit. Tapi lama-lama berangsur-angsur hilang juga sih. Nah, selama jalanin radioterapi ini saya nggak minum tuh noni jusnya karena katanya sebaiknya jangan. Ya udah saya nggak minum. Lalu udah selesai radioterapi, begitu selesai sebulan itu dokternya radioterapi itu bilang, pokoknya pada hari kamu dioperasi itu berarti kamu sudah bersih dari kanker. Yay! Tapi ada juga yang bilang 5 tahun setelah kamu kemoterapi, setelah proses pengobatan kanker, itu kamu harus jaga-jaga. Jadi kalau misalkan selama 5 tahun itu nggak muncul lagi kankernya, itu berarti kamu bisa dibilang sembuh. Tapi kalau misalkan muncul ya berarti mesti harus diobatin lagi kan. Nah, dokter radioterapinya ini bilang, pokoknya nggak usah pusing hal kayak gitu. Kalau memang ada lagi, namanya second cancer. Kalau ada second cancer, ya nanti kita tanggulangi, kita obati pada saat itu. Tapi sementara ini, jalani hidup kamu aja. Gak perlu pusing. Yang penting hidup sehat. Gitu aja. Ya udah. Terus, sejak itu selesai kan, lalu saya lanjut lagi dengan si target terapi ini. Sampai minggu depan, pertengahan Juli, mestinya sampai 7 Juli kemarin. Tapi ya gimana si COVID ikutan sih. Jadinya ya sampai minggu depan. Dari Juli, akhir Juli sampai Januari itu saya botak. Setengah tahun tuh botak. Terus mulai Januari rambut saya tumbuh lagi, tapi jadinya kayak gini nih. Kelihatan nggak? Keriting. Padahal sebelumnya tuh yang lurus gitu. Gak ada keriting-keritingnya. Nah ini namanya chemo curls, keriting kemo gitu loh. Apa? Dikarenakan pada saat kemoterapi kan semua sel buruk dan sel bagus itu kan kena pengaruh. Katanya sih follicles-nya itu jadi yang tadinya bulat begini jadi bikin pipih gitu loh. Jadi begitu follicles-nya berubah bentuk pipih gini, jadi rambut yang keluar tuh jadinya keriting. Biasanya sih katanya sampai 1-2 tahun. Saya nggak niat untuk potong rambut. Jadi saya pengen tahu nih nanti rambutnya jadi mekar atau memanjang gitu. Nggak tahu deh. Kita lihat aja. Anyway saya nggak mau potong rambut. Pengen lihat gitu. Karena seumur hidup belum pernah keriting. Jadi keritingnya kayak gini. Alami. Keriting kemo. Maka dibilang kemo curls. Oh ya satu lagi. Ada yang namanya chemo brain. Chemo brain ini ya itu tadi karena pengaruh dari kemoterapi, semua sel di dalam badan kita kan kena pengaruh termasuk sel-sel otak. Itu pengaruh banget. Di saya tuh saya kerasa banget jadi lupaan. Bukan pengaruh umur juga sih ya. Kata orang, mungkin juga karena umur kan, udah berumur kan, makanya jadi lupaan. Iya, tapi ini yang gimana ya? Nggak bisa dibilang gitu juga, karena sebelumnya tuh saya nggak pelupaan banget gitu. Jadi ini tuh bikin lebih nggak enak, karena dikit-dikit lupa. Mau ngomong pun kadang-kadang kehilangan kata-kata. Pokoknya nggak asik deh. Jadinya, buat kerja pun susah. Akhirnya kan saya konsultasi dengan psikologis. Pertama-tama tiap minggu. Sekarang mulai berkurang tiap 2 minggu. Nah, psikologis ini bilang, sebaiknya jangan terlalu diforsir kerjanya. Dari yang full time, kalau bisa diturunin jadi part time. Ya udah, sekarang saya kerja part time. Apalagi setelah radioterapi, saya harus mulai endocrine treatment, hormone treatment gitu. Jadi maksudnya minum tablet. Karena kan saya tadi dibilang
estrogen positif. Jadi estrogen ini pengaruh untuk perkembangan kanker. Jadi just in case, jaga-jaga, siapa tahu masih ada bibit kanker di dalam payudara saya. Kalau ketemu hormon estrogen, dia tuh jadi bisa tumbuh dengan gembira gitu. Karena makanannya, kanker yang ada di dalam badan saya itu estrogen. Makanya hasilnya tuh saya estrogen positif. Jadi ketemu estrogen, langsung hore deh dia, langsung berkembang biak. Jadi untuk itu saya harus minum obat yang menghambat estrogen supaya tidak masuk ke dada, ke daerah payudara. Nah, untuk itu kan juga berarti estrogen itu gak bisa masuk ke otak. Padahal hormon yang dibutuhkan di otak itu kan semuanya gitu loh. Jadi kalau kurang satu hormon kan agak-agak off. Nah, itu juga yang bikin. Nah, si terapi hormon ini 5 tahun. Bayangin 5 tahun, Bo, dalam keadaan cloudy di otak saya gitu. Jadi ibaratnya pada saat masih sehat kan seperti cuaca cerah gitu. Nah, dengan terapi hormon ini yang jadinya otak saya nggak kebagian hormon estrogen, jadi keadaannya tuh cloudy gitu. Jadi makanya saya nggak bisa mikir yang jernih gitu loh. Nah, jadi sekarang yang saya harus jalanin cuma tinggal 1 kali lagi target terapi, tapi si hormon terapi ini masih jalan terus sampai 5 tahun dari awal tahun ini. Jadi sampai tahun berapa nih? 2022 kan sekarang ya 2027 berarti. Terapi hormon itu cuma berupa tablet kecil sih, 1 sehari, tapi efek yang saya rasakan itu seperti 24 jam. Itu ada yang bilang namanya forced menopause. Efeknya tuh seperti itu. Jadi seperti yang dirasakan orang-orang yang sudah menopause. Begitu ceritanya pengobatan saya. Balik lagi ke pertanyaan yang paling awal tadi. Baru didiagnosa tumor, baru didiagnosa kanker, jadi harus gimana dong? Sebelum saya jawab, disclaimer dulu ya. Jadi ini murni berdasarkan pengalaman saya. Jadi gimana kalau didiagnosa tumor atau kanker? Tumor itu ada 2 jenis kan? Tumor jinak dan tumor ganas. Kalau itu tumor jinak, apa pengobatannya, apa tindakan yang harus diambil, itu harus tanya ke dokternya. Lalu yang kedua, tumor ganas atau kanker, iya kan? Harus tahu jenisnya. Lalu harus tahu stage-nya, karena dari stage dan jenis itu akan bisa diketahui kan apa pengobatan, apa tindakan yang harus diambil. Nah, itu semua harus ikutin saran dokter. Kalau di Indonesia mungkin kalau kurang percaya satu dokter bisa minta rujuk ke dokter lain. Kalau di sini, di Australia, karena yang periksa udah banyak dokternya, biasanya kita udah tinggal ikutin aja. Jadi kayak untuk kasus saya, dari dokter umum, saya dirujuk ke dokter ahli bedah. Dari dokter ahli bedah disuruh periksa biopsi. Yang periksa biopsi ini dokter lain lagi kan, ahli patologi. Jadi itu udah ada 3 orang. Lalu selanjutnya dokter onkologi gitu, jadi ada 4 tuh. Jadi ya saya udah nggak pusing cari dokter-dokter lain lagi. Tapi kalau di Indonesia saya kurang tahu. Nah, jadi menurut saya kalau baru didiagnosa tumor atau kanker, nggak apa-apa nangis tuh nggak apa-apa. Keluarkan perasaan kalian, tapi jangan kelamaan. Kalau udah puas nangisnya, rasanya udah keluar semua, setelah itu jangan lupa tanya dokternya. Jadi harus benar-benar gerak cepat gitu ya. Jadi supaya pengobatannya tuh cepat, karena kita berlomba dengan waktu. Itu menurut saya. Tapi yang paling penting pun, paling awal itu sebagai wanita kita harus sadari, jangan lupa pokoknya di rumah sambil mandi gitu kita bisa periksa payudara sendiri. Kalau misalkan, saya sih nggak mau ya,
nggak mau lagi gitu. Kalau misalkan ada benjolan langsung ke dokter. Pokoknya tanya dokter, ini apa? Gitu. Lebih baik diperiksakan, lebih baik kita tahu apa yang ada di depan kita. Lalu setelah dokter kasih kepastian apakah itu tumor jinak atau tumor ganas, lalu kita harus tahu juga bagaimana penanganannya. Jalanin aja. Misalkan itu kanker, kita tahu bahwa zaman sekarang pengobatan itu udah maju. Kanker yang tipe saya ini dulu awal-awal tahun 2000-an itu chance untuk sembuhnya tuh kecil. Zaman sekarang 20 tahun kemudian pengobatan udah bagus, udah maju kan. Tentunya juga karena izin Yang Maha Kuasa dan dukungan dari keluarga, dari teman-teman, itu juga sangat membantu. Walaupun zaman pandemi kayak gini, kita nggak bisa ketemu tatap muka langsung, tapi paling nggak bisa selalu lewat online. Nah, itu yang sangat membantu. Sekian dulu cerita saya hari ini. Jadi pokoknya jangan galau, jangan panik. Nangis boleh, tapi terus jangan lupa untuk cari jalan keluar. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.